Hai, gue mau ceritain pengalaman gue dan pengalaman orang gimana Allah melindungi kita dari hal-hal atau kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita. Gue waktu itu nonton YouTube-nya Ustadz Hanan Ataki. Jadi di situ dibilangin kalau Allah itu sering banget ngelindungin kita dari hal-hal atau kejadian-kejadian buruk yang menimpa kita. Tapi kita seringkali nggak sadar itu karena kejadiannya kan nggak terjadi nih. Jadi kita nggak merasa dilindungi. Padahal sebenarnya Allah banyak banget melindungi kita. Nah, kalau misalkan kejadiannya udah terjadi, ya kita jadinya merasakan dong, nggak jadi terselamatkan. Nah, jadi cerita yang pertama ini cerita gue sendiri. Ada temen gue A dan temen gue B nih ceritanya. Jadi gue mau nginep di rumahnya si A bareng B. Nah, gue udah nginep semalam nih. Di suatu pagi, bokapnya itu manggil gue, sini gitu. Kenapa om? Ini maaf ya, ada kabar buruk, katanya gitu. Kenapa om? Ini di luar, ini getahnya jatuh gitu ke motor kamu gitu. Terus kira gue ngeliat dong keluar. Respon gue tuh bukan yang kayak kesel, bukan yang kayak marah gitu. Justru gue tuh merasa kayak kok perasaan gue nggak enak gitu. Kayak itu tuh sebuah pesan buat gue. Rumah teman gue ini kan emang lebar gitu kan. Nah di depannya ada pohon mangga. Nah pohon mangga ini di bawahnya itu kan kita parkir nih. Jadi ada 3 motor yang parkir di situ. 2 motornya teman gue si A ini, yang 1 motor gue. Nah di parkir itu berjejer gitu loh, depan, tengah sama belakang. Nah yang tengah ini motor gue. Getah itu jatuhnya cuma ke motor gue. Terus gue mikir, kok dari 3 motor itu cuma motor gua, ini kenapa? Dan yang kena bener-bener cuma motor gua, yang lain tuh bersih, sebersih-bersihnya cuma motor gua doang yang kena. Dan itu banyak banget tetesan getah pohon mangga. Perasaan gua gak enak aja. Terus gue bilang kan sama temen gue si B ini bantuin gue bersihin getah-getah itu kan. Gue bilang, B, ini kenapa ya aku kayak gini? Apa gue disuruh pulang ya? Kata gue gitu kan. Terus dia ketawa gitu, dia bilang, lu jangan cocok logi lah gitu. Cuma gue merasa masih kayak nggak enak gitu loh, kayak ada yang ganjel gitu. Nah emang niatnya gue itu nginep di rumah A semalam sama bareng B, terus gue nginep di rumah B, terus gue balik lagi nih ke rumah si A. Udah nih gue sorenya gue pulang ke rumah B, paginya gue chat lagi nih ke si A, gue nginep lagi bisa kan? Si A bales, sorry ya, orang rumah gue ada yang positif. Gue bilang, beneran gitu? Iya. Ada gejala enggak? Ada, dia demam, terus banyak lah gejala. Terus gue panik dong, waduh, terus gue gimana? Gue udah takut banget kan. Langsung kayak kepikiran yang kemarin gue merasa nggak enak itu. Gue bilang, bener kan kata gue tuh disuruh pulang gitu. Karena sebelumnya tuh pas kejadian itu gue ngechat adik gue bilang, gue nggak disuruh pulang kan? Enggak, kata dia gitu. Tapi itu dia ngomong kayak gitu, gue juga masih merasa nggak enak. Kenapa gitu? Nah ternyata orang rumahnya positif. Gue juga nggak tahu ya. Gue mungkin gue tuh disuruh pulang karena di situ nggak aman buat gue. Makanya mungkin gue disuruh pulang dengan tanda getah-getah itu jatuh di motor gue doang. Terus cerita kedua nih. Cerita kedua ini dari orang lain. Jadi ada tukang sayur langganan nyokap gua, emang akrab banget gitu lah, pokoknya dia tuh suka ngobrol gitu. Ya sebut aja si Teteh. Ini setelah kejadian ternyata orang rumah teman gue itu positif. Terus beberapa lama setelahnya itu gue tuh diceritain sama nyokap gue. Jadi tuh si Teteh ini cerita ke nyokap gue, subuh tuh dia udah mau berangkat, tiba-tiba dia merasa males gitu, kayak aku tiba-tiba males, ya udah dia nggak jadi gitu. Ya udah akhirnya dia nggak jadi belanja, dia nggak jadi keluar rumah. Gue bilang sama nyokap gue, bu, itu jangan-jangan si Teteh dilindungin dari sesuatu loh. Terus kata ibu gue, oh iya ya, emang iya ya. Terus iyalah, orang si Teteh itu kan suka banget kerja, kata gue gitu kan. Jadi tuh si Teteh ini suka banget cerita. Pokoknya dia tuh orangnya bener-bener yang kayak pekerja keras banget, semangat banget lah buat nyari duit gitu. Menurut gue yang gak mungkin aja gitu loh, dia kayak yang tiba-tiba males terus akhirnya gak jualan. Itu bukan dia banget. Gue merasa mungkin, gue juga gak tahu itu cara Allah untuk melindungi dia dari hal-hal yang kita nggak tahu itu apa gitu. Mungkin bisa jadi dia kecelakaan atau apa, kan nggak ada yang tahu kan. Cuma
akhirnya dia bener-bener nggak keluar rumah. Ya mungkin di situ dia terselamatkan dari hal buruk yang menimpa dia gitu. Terus gue semakin yakin kalau Allah tuh ternyata sering banget nyelamatin kita dari kejadian buruk, nyelamatin kita dari hal-hal buruk, tapi kita tuh nggak sadar gitu. Padahal kalau misalkan kita tahu kalau kita ternyata diselamatkan itu, ya mungkin kita kayak bersyukur berkali-kali, alhamdulillah berkali-kali. Cuma kan ya kejadian ini belum ada gitu. Di situ gue makin yakin apapun kejadian yang dialami ya udah disyukurin aja, siapa tahu emang dilindungi dari sesuatu. Kayak misalkan orang tiba-tiba bangun kesiangan ternyata ada kecelakaan dari kendaraan yang dia tadinya mau naikin, kan banyak kan yang kayak gitu. Nah, banyak banget hal-hal yang akhirnya kita terselamatkan dari itu. Ya gitu deh akhir cerita dari gue, pengalaman dari gue dan orang sekitar gue. Semoga cerita ini bermanfaat, semoga cerita ini bisa makin ngeyakinin kalian kalau Allah itu benar-benar ngelindungin kita. Segini dulu, dadah!